Keren banget kan Google bisa menampilkan data dalam Google Maps dari satu titik ke titik lainnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Google bisa menampilkan data sekeren itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Ada yang bertanya ke saya, Mas, bagaimana Google sih ngedapatin data untuk Google Maps mereka? Nah, saya coba mencari informasi tentang bagaimana Google mendapatkan data. Satu adalah data tentang Maps itu sendiri, ya, nama jalan dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah data traffic. Kemudian yang terakhir adalah data bagaimana satu titik ke titik lainnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Google dalam hal ini untuk petanya sendiri bekerja sama dengan NASA. Kemudian mereka juga biasanya mengirimkan ratusan bahkan ribuan mobil yang itu mengcapture jalan dan juga foto di sekitar tempat-tempat yang dikunjungi untuk Google Street. Jadi mereka datanya banyak sekali berasal dari NASA, kemudian dari Google membeli ke perusahaan-perusahaan yang memiliki peta, dan juga Google mencari sendiri data itu. Nah, kemudian bagaimana dengan nama jalannya? Nama jalannya Google juga punya datanya, bisa didapat dari tiap negara dan juga didapat dari user itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita lihat peta Google itu kita bisa mengirimkan masukan, misalkan jalannya salah, kita bisa kasih masukan. Termasuk kita memberikan sumbangsih kepada Google dengan memberikan nama jalan yang belum ada namanya di peta. Jadi itu bisa dilakukan itu. Selanjutnya adalah bagaimana ketika traffic itu dimunculkan, ya. Jadi kalau kita satu titik ke titik selanjutnya itu kok ketahuan berapa jamnya? Kok ketahuan yang macet yang mana saja? Nah, yang pertama, Google ini dapat dari yang namanya Google History, ya. Jadi Google History. Jadi semakin banyak orang yang berangkat dari satu titik ke titik B, dari A ke B atau dari C ke D, itu Google itu akan mencatat. Nah, semakin banyak data yang masuk dan tercatat oleh Google dalam perjalanan satu titik ke titik selanjutnya, ini Google mempunyai mungkin ribuan data. Kemudian ditampilkan dengan menggunakan bantuan AI yang dimiliki oleh Google, menghasilkan sebuah prediksi perjalanan. Misalkan saya dari Bandung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu sudah punya historinya, punya histori dari mungkin dari perjalanan orang lain, perjalanan saya sendiri, dan rata-rata perjalanan orang akhirnya dikombinasikan, diproses, kemudian menghasilkan sebuah prediksi data atau prediksi sebuah rute yang disarankan oleh Google, kemudian bagaimana perjalanannya, berapa lama waktu yang akan ditempuh begitu. Jadi Google mempunyai semacam machine learning dan artificial intelligence untuk memproses data-data itu. Jadi itu yang pertama berasal dari Google History. Nah, yang kedua adalah data yang memang dikirimkan oleh user itu sendiri. Seperti kita tahu bahwa Android dalam tanda petik milik Google ini merupakan pengguna terbesar di Indonesia atau bahkan di dunia. Nah, banyak yang menggunakan Waze, kemudian banyak yang menggunakan Google Maps, kemudian pergerakan-pergerakan user yang menggunakan Android itulah yang di-capture, yang terus mengirimkan data ke Google untuk melihat bagaimana satu titik ke titik lainnya. Apakah ada perlambatan, apakah ada macet, apakah jalannya kosong, semuanya dikirimkan data berdasarkan real time dari handphone-handphone yang begitu banyak tersebar di muka bumi ini begitu. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya ketika kok tahu kalau di situ ada yang namanya tabrakan kah, ada yang namanya perbaikan jalan. Nah, informasi yang dikirim itu misalkan melambat, ya, di satu titik. Nah, melambat ini nanti akan dikombinasikan dengan data Google yang lainnya. Apakah dengan data Google News, apakah dari report di Twitter atau yang lainnya, ini akan dikombinasikan dengan artificial intelligence kembali, akhirnya menghasilkan satu kesimpulan bahwa di sana sedang terjadi kecelakaan atau di sana sedang terjadi perbaikan jalan. Jadi semuanya sudah sangat canggih dengan banyak data yang masuk, banyak data real time yang masuk, akhirnya kita tahu bahwa data di sini kosong, kemudian
Google merekomendasikan mengambil jalan yang lainnya karena di sini datanya menunjukkan bahwa sedang ada kemacetan. Nah, kemacetan itu berasal dari mana? Kemacetan itu berasal dari banyaknya Android, banyaknya pengguna Android atau banyaknya pengguna Google Maps yang memiliki kecepatan rendah atau bahkan nol. Makanya sempat ada ramai-ramai satu hari jalan kok kelihatannya macet, padahal ternyata banyak abang Gojek yang situ berkumpul tidak melakukan pergerakan tetapi terdeteksi oleh Google kemudian dianggap sebagai sebuah jalan yang macet. Tetapi apapun itu, Google akan terus melakukan perbaikan, Google akan terus melakukan enhance kepada sistem yang mereka buat. Mereka mungkin akan membeli perusahaan-perusahaan yang bisa memperkuat layanan mereka di Google Maps. Begitu, salah satunya adalah Waze yang sudah dibeli oleh Google. Begitu teman-teman semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.